Kalau kalian tertarik untuk jadi food photographer, mungkin video ini bakalan cocok untuk kalian dan tonton sampai habis. Karena gue bakalan bahas skill-skills apa aja yang wajib dipelajari dan dibutuhin untuk memulai karir sebagai seorang food photographer. Let's go! Oke, halo semuanya, salam kenal, gue Osen Robani, gue seorang food photographer yang berdomisili di Bandung dan menggunakan kamera Fujifilm X-T30. Sekarang ini gue bakalan coba pengen sharing ke kalian apa aja sih kira-kira skills yang dibutuhin sama seorang food photographer ketika awal-awal memulai karir. Karena gue udah mulai dari tahun 2019, saat itu gue nggak ngerti banget apa aja yang harus dipelajarin, apa aja yang harus diulik, apa aja yang dibutuhin. Makanya di sini gue bakalan coba bahas sedikit demi sedikit dari mulai skillsnya lebih dahulu. Perlu diketahuin kenapa sih seorang food photographer itu harus punya skill-skill tertentu ini. Karena ada beberapa hal yang menurut gue memang treatmentnya itu berbeda sama industri ataupun genre fotografi lainnya. Di food photography bisa dibilang cukup kompleks seperti beberapa genre lainnya yang tidak umum atau tidak familiar. Jadi makanya skill-skill ini tuh wajib dipelajarin ataupun kalian ulik biar kalian lebih eksploratif lagi, lebih kreatif lagi dan sukses menjadi seorang food photographer. So, let's go kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube ini yang udah lama vakum dan tidak upload ini, biar gue semangat upload lagi dan sharing-sharing ke kalian terkait dengan food photography, fotografi, ataupun tentang bisnis, digital marketing, dan lainnya. Karena gue bakalan pengen banyak sharing di sini. Let's go. Nah, sebelumnya juga kalian bisa komen di bawah apa kira-kira alasan kalian untuk menjadi seorang food photographer. Dari gue dulu ya. Nah, gue tuh menjadi food photographer, terjun di food photographer itu setelah mengulik berbagai hal genre fotografi yang ada. Dari street photography, landscape photography, wedding, pre-wedding, gitu kan. Gue udah ulik semuanya dan gue ngerasa food photography adalah genre yang sangat cocok banget buat gue yang susah berkomunikasi, susah untuk mendirect, susah mendirect pose, susah di dalam keramaian gitu. Karena waktu itu ketika gue memulai, gue cuman mengambil sampel ataupun mengambil produk atau mengirim produk, kliennya ngirim produk, gue foto di rumah saat itu. Jadi gue ngerasa ini nih yang cocok banget buat gue. Cuman saat itu gue bingung, apa yang harus gue siapin untuk memulai food photography. Alat-alatnya gimana, terus juga propertinya gimana, apa aja yang dibutuhin gue sama sekali nggak tahu. Tapi yang paling penting sekarang, sebelum masuk ke alat, gue bakalan coba share di skill-skillsnya dulu. Nah, di tahun 2019 itu, gue menggunakan kamera Canon M100 untuk memulai terjun di food photography. Gue sempat ditawarin sama teman, sama tetangga buat gue fotoin di Pasuruan di Bangil sana. Dan ada juga sebenarnya portofolionya, tapi nggak banyak juga. Nah, di situ ya gue bingung sebenarnya. Entah itu cara nge-rate-nya, cara fotonya, cara communicate-nya, sistemnya, dan lain-lain. Tapi yang paling penting saat itu lebih ke teknik kan. Memang lebih ke teknik. Ketika kita mau terjun ke food photography, apa aja sih skill-skill yang dibutuhin untuk bisa dapetin hasil gambar yang bagus. Nah, disitulah gue ngulik banyak banget workshop, terus juga kelas, terus juga banyak lah. Bahkan gue sempat juga beli kelas di Udemy tentang basic product photography, basic food photography, atau juga ikut berbagai kelas dari food photographer lainnya di Bandung sama di Jakarta. Akhirnya gue dapetin beberapa kesimpulan ini tentang skill-skills yang wajib dipelajari. Oke, kita lanjut aja langsung. Yang pertama itu ada basic foto sama basic camera skills. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi food photographer, nggak bisa. Kalian nggak punya skill tentang ngulik kamera sama ngulik settingan untuk fotografi. Di fotografi itu kan ada beberapa basic-basic foto yang harus dipelajari, entah itu komposisi, white balance, picture profile, segitiga exposure. Nah, itu harus kalian pahami, harus kalian hatamin ketika kalian ngelakuin ini, dampaknya apa, ketika kalian setting kayak gini, jadinya kayak gimana, harus banget kalian pahami. Nah, selain cuma basic foto, juga harus pelajari secara betul basic dari kamera kalian. Tiap kamera punya settingan yang berbeda, tiap kamera punya interface yang berbeda, punya tampilan yang berbeda, punya cara setting yang berbeda. Itu harus banget dikuasain. Di sini gue pakai Fujifilm X-T30, ya harus gue kuasain Fujifilm X-T30. Waktu itu gue punya Canon M100, ya gue harus kuasain dulu. Dari settingannya, cara-caranya gitu. Biar apa? Biar ketika nanti terjun, kita bisa tahu ketika fotonya tuh ada kekurangan, kita
harus coba cek dulu dari settingan basic fotonya sama basic kameranya. Karena ya itu yang paling penting, karena kan emang kita mau ngefoto ya, dan itu harus dipelajari secara hatam dulu. Itu yang paling pertama. Kalau kalian ada di posisi itu masih pemula, masih awal banget, baru punya kamera, mending kalian pelajari dulu basic-basic foto sama basic kamera kalian. Ulik secara dalam kulit-kulitnya, tonton tutorial, ikut kelas dan lain-lain buat pahamin atau hatamin basic foto sama basic kamera. Nah, yang kedua itu skills menata lighting atau pencahayaan. Karena pencahayaan di food photography ini sangat berbeda dengan portrait, sangat berbeda dengan wedding, sangat berbeda dengan yang lainnya gitu. Karena bisa dibilang agak unik gitu. Biasanya kalau kita di fotografi biasanya lighting ditaruh di depan, kiri, kanan. Tapi kalau di food photography itu beda. Dia ada di belakang, atas atau bawah gitu. Dan itu butuh berapa lighting? Kira-kira lightingnya yang kayak gimana? Modifiernya seperti apa? Terus juga powernya seberapa, cara setting triggernya seperti apa, itu juga harus dipahami. Buat di awal mungkin bisa belajar dari speedlight dulu, bisa sewa ataupun minjem teman yang punya. Tapi kalau misalnya lebih baik, nanti kalian bisa juga beli studio light kayak gini, SK400 ataupun AD600BM. Nah ini penting banget sih, karena basic setting lighting, setting flash itu juga sangat-sangat berpengaruh. Apalagi nanti kalau udah masuk ke karakteristik dari flash atau karakteristik dari lighting, mood yang dihasilkan itu juga penting. Tapi yang penting di basicnya dulu aja, basic lighting skillsnya dulu dipahamin, dipelajarin, didalemin, dipraktekin. Insya Allah bakalan lebih gampang jadi seorang food photographer. Gue saranin buat di awal jangan pakai lighting continuous, karena continuous ini nggak bisa ngasih ketajaman yang detail seperti flash. Jadi gue saranin, sangat menyarankan untuk kalian belajar lighting langsung menggunakan flash, yaitu speedlight ataupun studio light. Nah, skill yang ketiga yang wajib dipelajarin itu food stylist. Nah, sebenarnya food stylist ini ada salah satu job desk sendiri yang biasa dipisah sama seorang food photographer. Tapi kita sebagai food photographer juga harus peka. Ketika produknya itu ada yang kurang rapi, ada kotoran atau ada yang kurang bagus, ya kita harus peka. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita rapihin, apa komposisi yang kira-kira bagus di makanan itu, ya kita harus benerin sebagai seorang food photographer. Karena apalagi kalau misalnya baru memulai, pasti biasanya bakal sendiri. Gak ada asisten, gak ada food stylist juga. Makanya kita sebagai food photographer awal, pemula, juga harus belajar tentang teknik food stylist. Bisa aja juga ngecek dari referensi-referensi yang ada. Kalau misalnya makanan mie, itu stylistnya seperti apa, komposisinya seperti apa. Karena memang foto makanan kan kita harus menampilkan makanan yang enak, makanan yang rapih, makanan yang menggiurkan, membuat orang jadi mau beli. Jadi ya wajib banget dipelajari skill dari food stylist ini. Ada juga beberapa klien yang dia nggak bisa nge-styling atau nggak bisa menata produknya. Otomatis kita yang harus menata sebagus mungkin, serapih mungkin. Kadang kan bisa diserahin aja sama kakaknya gitu. Nah itu juga makanya kita wajib banget pelajarin. Yang keempat itu adalah skills photo editing dan retouch. Jujur, memang di foto makanan ini kalau nggak diedit itu bakalan butek, bakalan kurang bagus, bakalan pucet. Makanya skill editing wajib banget dipelajarin biar kita bisa mengubah foto yang awalnya pucet, kurang bagus, warnanya nggak sesuai, itu disesuaiin di editing. Nanti bisa belajar pakai Lightroom atau Capture One atau Photoshop, itu juga oke. Selain cuman basic editing di Lightroom, juga harus belajar tentang retouch. Ada hal-hal debu-debu yang harus dihilangin, ada juga beberapa benda-benda yang nggak mungkin atau pengen dibenerin, nah itu juga harus dipelajarin, harus dikuasain biar bisa membenahi atau memperbaiki foto makanan yang kurang bagus tadi. Memang ada beberapa hal yang kadang itu nggak bisa dikejar di set atau di tempat ketika photoshoot, nah itu bakal diserahinnya di editing atau di retouch. Makanya ya kita wajib banget buat belajar editing ataupun retouch. Nah yang kelima, kita juga harus belajar menjadi seorang food photographer yang kreatif. Karena banyak banget ya sebenarnya inspirasi ataupun referensi foto makanan. Cuman kan nggak mungkin kita sama kayak yang lain. Kita sebagai food photographer juga harus kreatif. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita belajar banyak hal tentang kreativitas, melihat banyak referensi
bank kreativitas juga. Kita harus kumpulin banyak referensi, inspirasi yang nanti kita bakalan salurin sama diri kita, biar diri kita juga melebur dengan referensi itu, menjadilah karya kita yang kreatif. Memang menjadi kreatif itu nggak setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun juga, sehingga menghasilkan style gaya foto sendiri. Tapi ini juga penting buat kita lakuin biar kita nggak stuck di situ-situ aja dan bisa menjadi fotografer yang kreatif dan diminati sama banyak klien. Nah, mungkin itu beberapa skills, 5 skills yang wajib dipelajari sama seorang fotografer. Mungkin nggak bisa langsung semua kalian pelajarin, nggak apa-apa. Itu pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting kalian juga konsisten terus belajar di industri ini. So, menurut kalian apa nih skills yang belum kalian punya? Kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar food fotografi, marketing, dan bisnis fotografi, bisa kalian komen aja di bawah. Barangkali gue bisa bikinin kontennya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang juga mau memulai food fotografi. See you in the next video.